Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Buat langkah yang pertama, marilah kita sama-sama memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat yang tidak dapat kita hitung. Dan Allah diberikan nikmat yang terbesar kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dari nikmat iman diberi oleh Allah, kita dapat beriman kepada Tuhan. Dan Allah telah menciptakan 7 pedala langit dan 7 pedala bumi beserta isi keduanya. Allah menciptakan langit dihiasi dengan bintang yang berkelap-kelip pada waktu malam, dan diciptakan dan dihiaskan matahari pada siang hari yang sinar. Dan Allah menciptakan bumi yang dihiasi dengan gunung dan pohon-pohonan dan laut yang sangat dalam. Dan Allah telah memberikan umur panjang kepada kita dan sehat pikiran kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita mensyukuri semua. Amin. Dan salawat dan salam tak lupa juga kita sanjung sajikan kepada penghulu alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau yang telah mampu membawa agama kita dari agama jahiliyah ke agama Islamiyah, dari agama kegelapan hingga ke terang menerang yang kita rasakan pada saat ini. Dan berkat perjuangan beliaulah yang dapat kita rasakan dengan nyaman, tentram, bahagia, dan semua-semuanya yang kita rasakan saat ini. Dan walaupun beliau sudah tidak ada lagi, namun beliau sudah memperjuangkan agama Islam di Arab dan seluruh di dunia ini. Dan para al-sahabat beliau yang rela meninggalkan anaknya dan istrinya demi mempertegakkan kalimatul haq, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya di sisi Allah. Dan ulama ini adalah warisan para nabi. Ulama ini adalah ibarat lampu. Jikalau mati lampu, maka gelaplah kita. Jikalau ulama tidak ada lagi, maka dunia ini akan gelap. Dan saya selaku manusia biasa tidak lupa juga mengatur kata-kata keta'ziman saya, dan saya hormati kepada Abi di Kubah. Hanya doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati kepada abun yang di makbarah,
hanya doa yang dapat kita sampaikan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada Abi Muda selaku pimpinan Dayah Baitus Sabri yang masih mau mengajar kita semua, semoga Abi kita sehat selalu dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya hormati kepada seluruh dewan-dewan guru yang telah sudinya mengajar kami, baik pun malam ataupun hari. Dan saya hormati kepada seluruh dewan-dewan juri yang saya muliakan, dan kepada seluruh santri-santri Baitus Sabri yang penuh perjuangan dengan saya. Dan saya tidak memanjangkan lagi mukadimah saya akan memasuki ke dalam acara kita yang berjudul berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Puasa yang kita lakukan sekarang sesungguhnya telah dilakukan oleh kaum-kaum yang dahulu, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan pada kaum-kaum dahulu, agar kamu bertakwa kepada Tuhan. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah suruh berpuasa kepada kita dan diwajibkan berpuasa kepada kita. Untuk apa? Untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan Allah menguji kesabaran kita, sebesar mana kesabaran kita di dalam puasa ini. Dan dalam puasa ini sangat banyak ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah, seperti membaca Al-Quran dalam puasa dan bersedekah dan lain-lainnya. Puasa juga sudah dikenal oleh orang-orang dan bangsa-bangsa kaum dahulu sebelum datangnya Islam, seperti Mesir Kuno, Yunani kuno, Romawi, Zoroaster, Majusi, Hindu, Buddha, Jepang kuno, Majusi, dan lain-lain. Bahkan para nabi-nabi Muhammad hingga Nabi Nuh pun sudah dilaksanakan puasa. Maka kita harus berpuasa. Jangan kita tinggalkan puasa yang telah diwajibkan kepada kita. Kita harus berpuasa juga. Maka waktu kita berpuasa jangan kita tinggalkan sembahyang. Jikalau kita tinggalkan salat kita di dalam puasa, sama juga tidak arti kita yang kita berpuasa. Dan kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Katsir meyakini bahwa puasa ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan Hawa. Menurut beliau, Adam berpuasa 3 hari 3 malam sebulan dan sepanjang tahun. Dan ada juga yang mengatakan Adam berpuasa 10 Muharram. Untuk apa Adam berpuasa pada 10 Muharram? Untuk merasakan syukur bertemu istrinya Hawa di Arafah.
Dan ada juga yang mengadakan 1 hari 1 malam karena merasa diturunkan dari tamannya Allah. Sudah menyala dari pidato tadi, mari kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya, maka kita berpuasa pada bulan Ramadan ini sangat banyak ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah. Dan waktu kita berpuasa, jangan kita tinggalkan sholat kita, sholat 5 waktu. Kadang hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.